Dan berikut daftar-daftar pinjol yang benar-benar jelas masuk ke dalam slip OJK ketika kalian baru 1 hari galbay ataupun baru 1 bulan galbay. Dan ada beberapa yang masuk ke dalam slip OJK setelah 3 bulan galbay. Tetapi sekarang ini sudah jarang sekali, bahkan hampir tidak ada yang masuk ke dalam slip OJK. Dan berikut rinciannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kelancaran, keberkahan, dan kemudahan dalam segala urusannya apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Ada Kami, update terbaru dari Ada Kami yang baru saja melancarkan kerjasama dengan perbankan dan apa yang akan terjadi ketika kerjasama ini mulai terjadi. Nah, kita akan bahas secara detail, tapi sebelumnya saya harapkan kalian sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya kita update dulu ya untuk yang tanya-tanya tentang data busuk. Nah, data busuk ini bisa untuk apa aja? Bisa untuk pengajuan ke bank nggak? Nah, kebetulan ada seorang teman yang bertanya, Mbak, saya mau kredit motor, kira-kira bisa nggak kalau menggunakan data busuk? Nah, jawaban dari saya, jangan pernah menggunakan data busuk untuk pengajuan perbankan, baik itu untuk ngambil motor, ngambil mobil, ataupun KPR rumah, karena ini berbahaya. Sifatnya pidananya jelas dan jaminan fidusianya ada. Ya, kalau pinjol data busuk itu banyak sekali digunakan dan banyak sekali yang bisa lolos karena pinjol itu hukumnya masih perdata. Tapi kalau nanti kalian sudah masuk untuk pengambilan barang, adanya barang yang kalian ambil atau barang yang sudah dijadikan aset, nah jatuhnya kalau kalian menggunakan data busuk ketika ketahuan, kalian bisa dipidanakan. Nah, kebetulan teman saya ini tidak tahu apa itu data busuk. Nah, setelah saya sampaikan kalau menurut dari pakar-pakar perbankan, data busuk itu adalah orang yang menggunakan data dengan tidak asli. Artinya misalnya namanya sama, tapi alamatnya dipalsu-palsuin, kemudian nomor kondar-kondarnya dipalsuin, tempat kerjanya dipalsuin. Nah, itulah data busuk menurut dari perbankan dan menurut orang-orang pinjol. Ya, perusahaan-perusahaan pinjol. Tetapi kebanyakan yang beredar di luar mengatakan bahwa data busuk itu adalah apabila kalian sudah mengajukan ke banyak pinjol dan kalian galbay. Artinya data kalian sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, kalau dari perbankan ataupun pinjol itu bukan data busuk, hanya data jelek aja, nggak bisa digunakan ya. Kalau data busuk itu benar-benar busuk, data yang sudah tidak asli, yang banyak dipalsukan kebenarannya. Nah, seperti itulah data busuk ya. Tapi kalau seandainya kalian galbay, terus kalian masih menggunakan data asli kalian untuk cicilan motor, cicilan mobil, ataupun KPR rumah, itu masih bisa. Ya, jadi saya sampaikan sama teman saya, kalau kalian mau mengajukan motor tapi kalian ada galbay, saran dari saya kerjasama dulu dengan marketingnya. Nanti pasti kalian akan dibantu. Terus lagi dapat informasi terbaru, yaitu ada seorang teman yang berhasil mengajukan KUR, pinjaman KUR, padahal dia galbay. Ternyata untuk regulasi peraturan terbaru saat ini, untuk pengajuan KUR itu bisa lolos ketika kalau istrinya galbay tapi suaminya masih bersih, itu masih bisa. Itu dialihkan menjadi pinjaman Kupedes. Gitu teman-teman ya, udah banyak yang jebol dan banyak juga yang menginformasikan kepada saya. Nah, buat kalian yang membutuhkan modal usaha, kalau mau pinjam sekalipun ada galbay, wajib istri atau suaminya ada yang bersih. Itu nanti dibantu sama mantrinya. Ya teman-teman ya. Nah, oke, kita update lagi untuk berita terbaru tentang Ada Kami. Nah, baru-baru ini informasinya santer ya, banyak di media sosial menyatakan bahwa Ada Kami sudah menjalin kerjasama langsung dengan perbankan, bank umum, bukan bank digital ya, bank umum. Nah, kalau udah seperti ini jatuhnya nanti seperti apa, Mbak? Sama nggak dengan Shopee Pay Later yang selama ini memang udah dibawa naungan dari bank digital, yaitu Cbank, kemudian ada lagi yang dibawa naungan dari Bank Neo, dan banyak juga ya emang di bawah naungan langsung dari perbankan yang menjadikan perbankan itu sebagai pendanaannya. Dan menurut informasi, Ada Kami ini menjalin kerjasama dengan perbankan untuk modal. Ya, secara garis besar berarti data kalian nantinya akan masuk ke dalam bank umum, sekalipun bank umum ini adalah bank swasta,
bukan bank digital, tetap masuk ke dalam bank umum. Dalam artian bahwa kalau kalian galbay 10.000 pun di Ada Kami, berarti mulai detik ini sudah akan masuk ke dalam slik OJK. Sebelumnya Ada Kami ini belum memasukkan ke dalam slik OJK kalau hutangnya masih kecil, ya, masih nilai mungkin 1 juta, 2 juta atau di bawah dari 5 juta, 2 jutaan lah misalnya, itu tidak akan masuk ke dalam slik OJK. Tetapi karena kerjasama ini sudah mulai terjalin, otomatis mungkin dengan perubahan sedikit demi sedikit, 2 bulan kemudian atau dalam 1 bulan kemudian, ketika kalian galbay hanya nilainya ratusan ribu, itu kemungkinan besar akan masuk ke dalam slik OJK karena mereka sudah menjalin kerjasama yang otomatis segala pendanaannya akan langsung dari perbankannya. Nah, ini teman-teman ya, walaupun seperti ini jangan khawatir, jangan takut kalau mau galbay aja, karena kalau udah masuk ke dalam slik OJK masih banyak kok yang bisa bantu, ya, masih banyak orang-orang yang bisa membantu kita untuk melakukan pinjaman, masih banyak orang-orang yang bisa membantu kita ketika kita mau kerja. Yang penting jauhi pekerjaan yang sektor-sektornya berhubungan dengan slik OJK. Nah, dari Ada Kami ini berarti saya langsung update saja buat pinjol, berarti langsung nambah lagi ya, yang jelas-jelas akan masuk ke dalam slik OJK ketika kalian baru aja galbay. Ya, nah ini dia update-nya khusus terbaru ya, khusus terbaru karena sudah masuk di dalamnya Ada Kami. Oke, yang pertama itu adalah SP letter dan S pinjam. Ini akan masuk ke dalam slik OJK sekalipun hutangkan hanya 10.000 dan dia masuk ke dalam slik OJK kalian baru 1 hari galbay. Nih, kalau untuk Shopee spesial ini ya, karena jelas-jelas dia di bawah dari Cbank. Cbank ini perusahaan bank internasional terkenal di Singapura ya. Nah, lanjut lagi Kredivo. Lanjut lagi Aku Laku, lanjut lagi Kredit Pintar. Nah, ini akan masuk ke dalam slik OJK dengan nilai kecil ketika kalian galbaynya sudah 1 bulan, 30 hari. Ya, kemarin teman saya informasi dia ada galbay sekitar 300 ribuan di Aku Laku, dan setelah 3 bulan dia cek ternyata masuk ke dalam slik OJK. Terus saya sampaikan, Aku Laku ini 1 bulan galbay aja kalian akan masuk ke dalam slik OJK. Ketika kalian galbay baru 3 minggu atau 2 minggu dia belum tercatat, nanti pas di tank 1 bulan dia akan langsung masuk ke dalam slik OJK, ya. Oke, lanjut lagi di sini ada yang masuk benar-benar masuk ke dalam slik OJK, yaitu HCI, Home Credit Indonesia. Nah, Home Credit Indonesia ini sama dengan Shopee. Dia akan masuk ke dalam slik OJK nilai 10.000 ataupun di bawah 10.000, dia akan masuk ke dalam slik OJK. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi, sudah banyak yang terbukti bisa melakukan negosiasi untuk keringanan pembayaran. Sudah banyak yang melakukan, termasuk saya sendiri ya, untuk pengurangan bunga, untuk pengurangan denda. Tetapi yang perlu diingat, kalian bayarkan lunas hari itu juga, karena HCI ini prediksi lapangannya ketika kalian galbay udah 1-2 tahun pun mereka masih akan datang ke tempat kalian ya. Tapi di balik itu ada keringanan, yang penting kalian harus punya dana dulu dan lakukan negosiasi bayar lunas ya. Oke, lanjut lagi ada Tunaiku 360 kredit, Samir, Rupiah Cepat, Indodana, GoPinjam, GoPayLater, dan terakhir Ada Kami. Nah, itu deretan pinjol yang pasti masuk ke dalam slik OJK. Kalau ada yang tanya, berarti Mbak kalau Tunaiku ini dia akan masuk ke dalam slik OJK nggak kalau nilainya misal cuma 200.000? Masuk. Ya, masuk, tapi masuknya setelah 1 bulan. Ya, dia nilai kecil juga masuk. Nah, itu dia ya beberapa update buat Ada Kami yang sekarang sudah tergolong masuk ke dalam slik OJK. Buat yang galbay hanya ratusan ribu saja pasti akan masuk ke dalam slik OJK. Jadi, kalau kalian mau melakukan pinjaman, kalau misalnya kalian ada kepingin untuk ini itu, lakukan cek slik dulu. Kalau sulit, kalian bisa datang ke kantor OJK-nya dan kalian antri untuk meminta slik OJK. Ya, kalau memang bisa pakai online, tapi itu terbatas gitu teman-teman ya. Jadi buat yang masih galbay sampai hari ini, jangan pikirkan untuk yang masuk ke dalam slik OJK yang saya tidak sebutkan untuk update masuk ke dalam slik OJK, berarti masih aman ya. Pinjolnya masih tergolong semi legal, masih tergolong pinjol yang aman, tetapi terorannya masih banyak
Gitu teman-teman ya. Jangan pernah putus asa, jalani saja, yang penting kalian terus untuk memperbaiki diri kalian. Oke, itu dia update terbaru dari saya buat ada kami yang sekarang sudah masuk ke dalam Slik OJK. Buat kalian semuanya tetap semangat, tetap kuat mental, dan jangan pernah menyerah. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.